Halo friends, kembali lagi di Baku Hantam 123. Nah, ini momen yang paling ditunggu-tunggu ya, awal tahun 2026. Kenapa Min? Karena biasanya kalau awal tahun begini, mainan ranking-ranking militer dunia itu udah mulai rilis bre. Ya, apalagi kalau bukan dari Global Firepower atau GFP. Jadi admin kasih disclaimer dulu di awal ya friends. Ini data resmi dari mereka, jadi terserah kalian mau menanggapinya gimana. Namanya juga Global Firepower, mereka bebas mengeluarkan data berdasarkan hitung-hitungan mereka sendiri. Tapi ingat ya, kita jangan sampai jumawa dulu. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita terlena karena merasa peringkat sudah tinggi, tapi aslinya tidak sesuai di lapangan. Karena jujur saja, di atas kertas itu peringkat bukan jaminan sebuah negara pasti menang perang kalau benar-benar kejadian. Tapi ya sudahlah, anggap saja ini hiburan dan kebanggaan buat kita semua. Mari kita bahas tuntas, di mana 20 negara dengan militer terkuat di dunia tahun 2026. Dan yang bikin heboh, Indonesia ternyata masih berada di atas Israel, friends. Iya, kalian tidak salah dengar. Tapi ada pergeseran posisi yang cukup menarik di bawah peringkat Indonesia yang wajib kita pelototin bareng-bareng. Jadi, di awal Januari 2026 ini, Global Firepower resmi merilis daftar kekuatan militer dunia. Ya, ranking-rankingan lah istilah ya. Dan posisi puncak masih belum goyah. Amerika Serikat masih menempati posisi teratas. Di bawahnya ada China, India, dan Korea Selatan yang terus membayangi sebagai kekuatan militer raksasa dunia. Posisi kedua secara resmi masih diduduki oleh Rusia. Tapi kalau boleh jujur nih, admin pribadi agak kurang sependapat kalau Rusia masih di nomor 2. Kalau kita lihat realitanya di lapangan sekarang, harusnya posisi nomor 2 itu sudah layak diisi oleh China, friends. Tapi ya balik lagi, ini kan versinya Global Firepower, jadi boleh percaya boleh tidak. Yang membanggakan adalah Indonesia masih sangat kompetitif dengan masuk jajaran 15 besar militer terkuat di dunia. Bahkan posisi kita itu di atas Israel yang cuma masuk di 20 besar saja. Pemeringkatan ini pakai sistem yang namanya Power Index. Nah, sekarang pertanyaan intinya nih. Mungkin kalian penasaran, negara jiran Malaya peringkat berapa sih? Kalau admin cek datanya, Malaysia itu ada di peringkat 42, friends. Jauh banget di bawah kita. Bahkan di bawah Singapura juga yang ada di kisaran peringkat 29. Global Firepower ini menggunakan sistem penilaian Power Index untuk mengukur seberapa sangar militer sebuah negara. Tapi kalian harus paham, Power Index ini bukan cuma soal hitung-hitungan jumlah tentara atau seberapa banyak koleksi senjata saja. Mereka menilai kemampuan militer konvensional secara menyeluruh. Skornya disusun dari lebih 60 indikator, mulai dari kekuatan darat, laut, udara, sampai ke kemampuan logistik, sumber daya alam, kondisi geografis, hingga stabilitas finansial dan besarnya anggaran pertahanan. Dalam sistem ini, semakin kecil nilai skor Power Index-nya, maka semakin kuat posisi militer negara tersebut. Namun, ada satu hal yang perlu dicatat dan sering jadi perdebatan. Global Firepower itu tidak memasukkan hulu ledak nuklir sebagai penentu langsung peringkat mereka. Fokus mereka memang murni pada kesiapan perang konvensional. Jadi ya, ibaratnya mau peringkatnya 50 pun, kalau negara itu punya nuklir, ya musuh pasti bakal ketar-ketir juga mau menyerang. Menurut admin pribadi, sistem Global Firepower ini sebenarnya agak kurang fair ya, kalau nuklir tidak dihitung. Harusnya faktor nuklir itu dimasukkan dong sebagai variabel penentu, biar lebih nyata kekuatannya. Tapi ya sudahlah, kita ikuti saja alur datanya. Berikut ini adalah daftar 20 besar negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia tahun 2026 berdasarkan skor Power Index. Masih kurang lebih sama ya, peringkat 1 Amerika, 2 Rusia, 3 China, 4 India. Kita langsung loncat saja ke posisi 13, yaitu Indonesia. Indonesia masih kokoh di posisi 13, sama seperti tahun sebelumnya, berada tepat di bawah Jerman dan Brazil. Tapi yang menarik untuk dibahas adalah posisi di bawah Indonesia. Tahun lalu kan posisi 14 itu ditempati oleh Ukraina, tapi sekarang Ukraina melorot jauh ke nomor 20, friends. Dan posisinya digeser oleh Pakistan yang naik ke nomor 14. Jadi sekarang urutannya Indonesia 13, Pakistan 14, dan di nomor 15 ada Israel, lalu nomor 16 ada Iran. Menariknya, dua negara yang lagi panas-panasnya berseteru ini, yaitu Israel dan Iran, cuma selisih satu peringkat saja. Bayangkan saja betapa tipisnya persaingan mereka di data Global Firepower ini. Untuk pergeseran besarnya memang cuma di situ saja. Indonesia tetap stabil di nomor 13. Posisi Ukraina digeser oleh Pakistan, dan Israel tetap membayangi di peringkat 15. Seluruh data yang admin sampaikan ini merujuk langsung pada situs resmi Global Firepower yang diupdate per 27 Januari 2026.
2026. Jadi datanya masih segar banget, baru rilis sekitar 2 hari yang lalu. Global Firepower ini rutin memperbaharui data mereka setiap tahun, berdasarkan laporan resmi pemerintah dan inventaris militer masing-masing negara. Total ada 145 negara yang masuk dalam daftar tahun 2026 ini. Tapi kalau kalian tanya, apa sih andalan Indonesia sampai bisa masuk nomor 13 dunia? Kalau menurut pandangan admin, salah satu nilai plus kita itu adalah strategi pertahanan rakyat semesta. Artinya kalau sampai terjadi perang besar, bukan cuma TNI saja yang maju, tapi seluruh rakyat Indonesia siap angkat senjata. Itu yang bikin negara lain segan, karena jumlah rakyat kita banyak dan punya mental siap perang kalau harga diri bangsa diusik. Makanya jangan heran kalau posisi kita bisa tinggi, karena kalau perang benar-benar meletus, ya siap-siap saja kita semua angkat senjata demi negara. Itu kan sudah jadi strategi dasar pemerintah kita sejak dulu. Nah, setelah kita bahas skala dunia, sekarang mari kita intip gimana posisi kita di kawasan ASEAN. Untuk ranking militer terkuat di Asia Tenggara tahun 2026, nomor 1 jelas masih dipegang oleh Indonesia. Kemudian disusul Vietnam di posisi kedua, Thailand ketiga, dan Singapura di posisi keempat. Lalu ada Myanmar di posisi kelima, Filipina keenam, dan Malaysia harus puas di urutan ketujuh, baru disusul Kamboja dan Laos. Ini yang bikin admin sedikit terheran-heran juga ya. Ternyata Malaysia posisinya berada di bawah Myanmar dan Filipina, kalau menurut data di atas kertas Global Firepower. Data ini menunjukkan kalau dari negara-negara ASEAN, Indonesia mencatatkan skor Power Index paling rendah alias yang terbaik, yang menandakan kekuatan militer kita paling unggul di kawasan. Indonesia benar-benar jadi puncak kekuatan militer di ASEAN saat ini, sementara Vietnam dan Thailand masih jadi pesaing terdekat kita. Nah friends, itu tadi pembahasan lengkap admin seputar rilis terbaru Global Firepower, yang menempatkan Indonesia di posisi 13 besar dunia dan nomor 1 di ASEAN. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait update peringkat militer tahun 2026 ini? Apakah kalian setuju dengan penilaian mereka, atau punya pendapat lain soal kekuatan militer kita dibanding negara tetangga? Silahkan kalian tulis pendapat kalian, dan mari kita baku hantam secara sehat di kolom komentar. Tapi tunggu dulu, jangan cuma lihat angka 13-nya saja. Kita harus bedah sedikit kenapa Indonesia bisa sestabil itu. Kalau kita selidiki lebih dalam, rahasia posisi Indonesia tetap kokoh di atas Israel dan Jerman adalah pada aspek manpower dan geografis. GFP itu sangat memuja negara dengan jumlah penduduk besar yang masuk kategori fit for service. Bayangkan, kita punya jutaan pemuda yang siap dimobilisasi, ditambah garis pantai yang sangat panjang yang menuntut kita punya aset laut yang melimpah secara kuantitas. Namun, admin harus ingatkan satu hal penting, kualitas versus kuantitas. Israel mungkin ada di peringkat 15 di bawah kita, tapi jangan lupa kalau teknologi militer, sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, hingga pengalaman tempur mereka itu sangatlah intens. Sementara kita, meskipun unggul secara jumlah personil dan alat angkut, masih punya PR besar di modernisasi alutsista yang sudah berumur. Jadi peringkat 13 ini adalah modal kepercayaan diri, tapi sekaligus cambuk bagi pemerintah agar anggaran pertahanan benar-benar dipakai untuk beli barang yang high-tech, bukan cuma nambah jumlah tanpa peningkatan kualitas. Apalagi kalau kita lihat Pakistan yang naik ke peringkat 14. Mereka itu negara yang tiap hari siaga 1 karena konflik perbatasan. Kenaikan mereka membuktikan bahwa negara-negara di Asia mulai serius membalap kekuatan Eropa. Jadi kalau kita santai-santai saja, bukan tidak mungkin tahun depan posisi 13 kita disalip oleh Pakistan atau bahkan Iran. Kita harus tetap waspada dan terus mendukung modernisasi TNI agar macan Asia ini tidak cuma gahar di atas kertas, tapi juga disegani di medan laga yang sesungguhnya.